Halo para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi. Ketemu dengan channel pendidikan, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ikuti kita supaya channel ini tetap eksis dan ditempatkan di tempat strategis di sistemnya YouTube. Dengan cara klik subscribe. Mari kita eksis bersama. Dan tentu saja kita bisa belajar apa saja ketika kita kehendaki. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai olahraga yang relatif baru, tapi sudah lama di dunia, berasal dari Prancis, yang disebutnya dengan petang. Nah, bersama kita dan di episode pertama ini, saudara-saudara, kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu guru besar dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Banyak yang telah dilakukan. Beliau juga sebagai wakil Dekan 1 FIK UNJ, juga wakil ketua 2 PB FOPI. FOPI itu saya kira Federasi Olahraga Petang Indonesia. Jadi kita berbicara dengan narasumber yang tepat. Apa pengalaman beliau? Saya kutipkan sedikit saja. Karena kalau dikutip semuanya, kita nggak jadi ngomong-ngomong, saking banyaknya. Jadi beliau pengalamannya adalah pembina klub olahraga petang Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Jakarta, mohon maaf. Jakarta dan Yogyakarta itu selalu keliru-keliru karena bersaudara. Dan pelatih petang kejuaraan Asia di Vietnam tahun 2012. Pelatih petang kejuaraan Sikap Laos. Kemudian pelatih petang kejuaraan Master di Thailand. Kemudian pelatihan petang kejuaraan Pan Pasifik di Filipina. Pelatih petang Asian University Games, pelatih kejuaraan Malaysia Open, pelatih SEA Games Singapura, pelatih petang Asian University Games 2016 kemarin, mengikuti pelatihan pelatih level 1 di Jakarta, mengikuti pelatihan pelatih level 2 di Prancis, dan pelatih SEA Games Malaysia tahun 2017, pelatih petang Asian University Games Myanmar, dan yang terakhir ini pelatih timnas petang SEA Games Filipina tahun 2019. Jadi kita berbicara kepada narasumber yang sangat tepat, yaitu Bapak Profesor Dr. Ramdan Polana. Karena beliau masih relatif muda daripada saya, nanti dalam perjalanan saya panggil Mas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Ya, ini ada Mas Ramdan agak batuk, tapi nggak apa-apa karena semangatnya untuk berbagi mengenai petang. Apa permainan ini hebatnya apa, Mas? Dan dari mana ini berasal? Olahraga petang ini hebatnya adalah menyatukan akurasi. Jadi seorang pemain petang itu harus mampu konsentrasi yang tinggi. Dan olahraga ini berasal dari Prancis. Terus khususnya di Prancis bagian timur gitu. Nah, itulah yang diinginkan. Gimana, kenapa Prancis bagian timur? Apa mereka itu karena populasinya orang tua-tua? Apakah petang itu memang cocok hanya untuk orang tua saja atau juga muda, anak milenial juga bisa bermain? Saya baru akan masuk, tapi yang penting saya sudah punya bolanya, sudah punya peralatannya lengkap. Gimana? Memang. Ya, dulunya memang di Prancis itu bagian utara itu yang lebih terkenal. Mereka mensosialisasikan olahraga petang ini. Kemudian kenapa di Prancis itu orang-orang tua? Karena mereka banyak waktu-waktu luang. Mereka waktu luang untuk bermain bersama teman-temannya, sehingga kelihatannya memang di Prancis itu untuk orang-orang tua. Tetapi setelah perkembangan zaman itu, setelah tahun 2000-an, bahwa petang itu bisa dimainkan untuk anak muda dan bisa dijadikan prestasi, sehingga olahraga ini bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi buat kaum milenial dan yang muda-muda ini malah lebih antusias. Ya. Dan memang kenapa lebih banyak yang tua, karena mereka konsentrasinya lebih baik gitu dibandingkan yang muda-muda gitu. Karena yang muda-muda biasanya emosinya lebih tinggi gitu, Prof. Ya. Jadi olahraga ini sangat bagus untuk menghabituasi orang supaya berlatih konsentrasi, mengendalikan emosi, dan juga mungkin saya lihat akan beregu walaupun kecil, sehingga bisa dilatih mahasiswa generasi muda untuk berkolaborasi, bersinergi dengan temannya.
Bisakah begitu, Mas? Betul. Betul seperti itu, Prof. Memang kolaborasi untuk bagaimana mereka tetap fokus dalam bermain olahraga petang itu sendiri, Prof. Ya, 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 ya. Nah, Mas, berikan gambaran secara singkat ya. Seperti apa petang itu bagi yang belum tahu, dan mungkin insya Allah periode episode ke depan mudah-mudahan menjenengan Mas Ramdan bisa menampilkan video ataukah PowerPoint di sini sehingga orang memilih gambaran. Gimana gambaran apa saja yang diperlukan di petang itu untuk bisa bermain? Ya, petang ini adalah olahraga sederhana yang tadinya olahraga rekreasi yang kemudian dijadikan olahraga prestasi. Jadi olahraga petang ini arti petang itu adalah kaki rapat. Oh, Yang itu kaki rapat adalah rapat di tanah. Jadi kalau dia mengangkat kaki satu, maka dia dis. oh, Nah, itu makanya dia disebutnya petang adalah kaki rapat artinya. kaki rapat. Jadi Nah, pada waktu melempar itu nggak boleh diangkat salah satu kakinya maksudnya. ya, tidak boleh diangkat salah satunya. Maka kalau diangkat salah satu ketika bola belum menyentuh tanah, maka dia dis bola itu. Jadi itu yang diinikan. Kemudian olahraga petang ini diperkenalkan pada tahun 1907 secara nasional dan dunia, sehingga dia menjadikan olahraga prestasi. Ya, Kemudian petang ini bisa dimainkan dengan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3. Jadi kalau 1 lawan 1, atletnya memegang masing-masing 3 bola. ya. Dan 2 lawan 2, masing-masing pemain memegang 3 bola. Dan kalau 3 lawan 3, masing-masing atlet memegang 2 bola. Oh, Jumlahnya ya, tetap ya, ya, sama. ya, ya. Kalau 2 lawan 2 tadi atletnya berapa bola, Mas? 3 bola, Prof. Oh, 3 bola. Ya, megangnya masing-masing 3 bola. Jadi satu tim itu ada 6 bola. Oh, tapi kalau untuk latihan, misalnya itu kan rule-nya, rule of the game. Kalau untuk latihan bermain 3-3 itu masing-masing pegang 3 juga boleh kali ya. Yang Oh, penting tidak ada masalah itu, Prof. Kalau untuk latihan bebas untuk ya, latihan. ya, ya. Nah, supaya diberi gambaran, Mas, bolanya seperti apa? Karena ini kan masih barang belum begitu common di Indonesia. Coba kalau jenengan yang beri gambaran itu jauh lebih tepat daripada saya yang menyampaikan. Iya. Ramdan. Jadi memang bola petang ini terbuat dari, ada yang dari besi, ada yang dari stainless steel. Yaitu beratnya antara 650 gram sampai 800 gram. Jadi Ya. belum ada 1 kilo. Oh, belum ada ya? Belum ada 1 kilo, Prof. Apakah Jadi suatu ketika akan di-create yang 1 kilo supaya memiliki nilai aerobik yang lebih tinggi begitu? bisa terjadi kalau ini ada musyawarah dunia. Karena Oke. ini adalah peraturan dunia yang disepakati oleh dunia gitu, federasi Ya. dunia. Kemudian di dalam bola itu ada yang namanya diameter lingkaran. Jadi lingkaran itu diameternya adalah 65 sampai 80 Sentimeter. sentimeter. Oh. Jadi memang tidak terlalu besar. Oh. Kalau tolak peluru itu diameternya sangat sangat besar, kemudian beratnya itu per kilo. Jadi kalau petang itu sangat ringan sehingga tidak mengganggu otot-otot ada yang di tangan karena dia sangat ringan gitu. Itu Prof yang Ya. diinikan. Ya, saya kira setelah itu bolanya untuk melempar. Lalu yang dilempar-lempar itu apa? Kemudian skornya dibikin dengan cara apa? Gimana, Mas? Iya. Jadi di petang itu ada namanya jack. Jack itu atau terbuat dari kayu. Jadi disebutnya di orang Indonesia adalah bola kayu, boka. Boka, ya. Boka itu adalah target. Target. Target di mana seorang pemain harus mendekatkan bola besinya itu ke bola bokanya, ke jacknya. Ya. Gitu. Ya. Kemudian Cek, Mas, skor, cek namanya. ya skornya itu adalah 11 selesai atau 13, tergantung panitia event. Dia mau Oke. 11 atau mau 13 gitu. Oke. Ya, ya. Oh, jadi
dari jarak berapa meter seorang harus melempar saling berlomba mendekatkan bolanya, bola besi biasanya disebut bosi, kira-kira bosi untuk mendekat pada bola kayu, boku ya, Nah, Boka. Iya. boka ya, boka. Dan tentu saja saudara, ketika sudah jatuh itu terdapat berbagai manuver dari lawan, bisa menggusur, bisa menghalangi dan sebagainya. Gimana, Mas? Ya, jadi pertama kali seorang pemain itu melempar jack atau Jack. boka itu jarak 6 meter sampai 10 meter, di antara 6 sampai 10. Nah, Terserah mereka mau melemparnya di daerah jarak berapa. Yang tidak siapa? boleh adalah Siapa? Mas, maaf, siapa yang melempar pertama itu? Yang dapat undian duluan ya atau sembarang saja? pemain yang menang undian atau dia toss. Oke, tos ya. Ya, ada atau juga biasanya pakai sweet. Oke. Nah, sweet dia yang menang, maka dia yang pertama melempar bokanya di Oke. jarak 6 sampai 10 meter. Hmm, Kurang dari 6 itu lawan yang menaruh di antara 6 sampai 10. Lewat dari 10 lawan juga yang menaruh. Oke. Wah, sangat fair. Prinsip demokrasinya luar biasa saya kira petang. Betul, betul Ya. sekali, Prof. Lah, terus lemparnya itu diberi garis ya, melemparnya dia. Tidak boleh nginjak garis atau apa gitu. Ya, melempar dia di dalam yang namanya circle, Prof. Lingkaran yang berdiameter 50. Oke. Jadi dia harus berdiri di dalam lingkaran tersebut. Ya. Nah, ketika dia sudah berdiri di dalam lingkaran, dia punya waktu 1 menit untuk melempar boka tersebut. Ya, ya, ya. Nah, ketika dia sudah berdiri, kemudian dia lemparlah ya boka tersebut di jarak 6 sampai 10 meter. Kalau misalkan 1 menit nggak jadi lempar, dihitung dis ya. Ya, dia dihitung dis, maka lawan yang menaruh jack yang menaruh boka tersebut. Kalau 2 kali dia melakukan, maka seorang pemain itu dikasih kartu kuning. Nah, kalau kemudian dia melakukan lagi, maka dikasih kartu orange, kemudian bosinya diambil. Oke. Jadi seperti itu, Bu. Ada hukumannya. Oh ya, luar biasa ya itu. Artinya untuk belajar disiplin itu bagus ini untuk pendidikan karakter di permainan petang ini. Nah, kemudian Mas, dari lapangannya, coba beri gambaran Mas. Lapangannya itu apa sebetulnya? Rumput atau kerakal, kerikil, pasir supaya kita bisa paham. Gimana? Ya. Lapangan ini tidak ada standar internasionalnya. Standarnya hanya bola ini bisa menggelinding. Oke. Jadi dia bisa dimainkan di aspal dengan disiram dengan pasir, atau di konblok disiram dengan pasir, atau di tanah yang keras kemudian disiram dengan pasir. Yang tidak direkomendasikan adalah main di rumput, Prof. Karena kalau main di rumput nanti bolanya nggak kelihatan, kemudian jalan bolanya juga dia menggelembung-gelembung. Jadi dia tidak kelihatan inian bolanya. Jadi semua lapangan itu direkomendasikan kecuali yang berumput tinggi, itu yang tidak direkomendasikan. Wah, iya ya, wah luar biasa. Berarti punya saya di halaman memenuhi syarat, Mas. Karena tidak ada standarnya. Punya saya hanya tanah agak keras, di atasnya ada pasir. Yang penting bolanya itu bisa menggelinding. Betul. Nah, saya kira. Lalu lebarannya kan enggak lebar-lebar amat. Jadi kalau di daerah-daerah perumahan untuk kepentingan pribadi itu bisa enggak mahal-mahal saya kira petang itu. Gimana? Ya, sangat bisa sekali, Prof, karena memang yang standar itu hanya ukuran lapangan. Ukuran lapangan untuk nasional itu 2,5 meter lebar, panjangnya adalah 12 meter. Tetapi kalau standar internasional 4 meternya lebar, panjangnya 15. Nah, itu standar internasional. Wow. Jadi sangat ya kecil lah dan bisa digunakan di lahan-lahan yang minim gitu, Bro. Ya. Yang hanya bahayanya kalau di rumah ini harus hati-hati kalau ada anak kecil ketika kita ngelempar, jangan ada di depan lemparan kita, bisa benjut nanti kalau kena, begitu kan Mas Ramdan. Betul, Bro. Ya, jadi baiklah.
ini informasi awal. Ini saya kira sudah lumayan, dan tentu saja kita ini akan kembali lagi minggu depan untuk melanjutkan di episode kedua sampai 3 atau 4 supaya saudara-saudara semua bisa mendapatkan cara teknik bermain petang yang baik. Karena Profesor Ramdan ini juga menulis buku bagaimana main bola petang. Bukunya bisa kalian dapatkan di mana-mana di toko buku, dan bahkan saya lihat di Tokopedia itu juga ada di online. Terima kasih Mas Ramdan, dan insya Allah mudah-mudahan minggu-minggu episode berikutnya nanti panjenengan bisa ada video untuk di-share di suyanto.id biar para pemirsa punya gambaran yang lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Terima kasih.